Buat kalian yang suka beli saham, surat hutang negara, baca berita global sampai mantengin naik turunnya grafik atau chart demi dapetin cuan, kalian pasti udah familiar banget kan dengan pasar modal? So pasti dong. Tapi kalian tahu nggak sih, sistem yang begitu kompleks ini lahirnya dari mana? Ya, sesuai judul video ini, pasar modal itu secara nggak langsung lahir dari penjajahan di Indonesia loh. Nggak percaya? Yuk kita balik ke ratusan tahun lalu, tepatnya pada tahun 1602. Tahun 1602, Belanda membentuk VOC. Nih baca sendiri kepanjangannya ya. Perusahaan dagang raksasa yang dulu sering kita baca di buku sejarah, saking besarnya VOC itu, perusahaan tersebut bahkan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan satu negara. Dari kekuasaannya, pasukan bersenjatanya, dan bahkan mereka punya power untuk buat perjanjian internasional gitu, supaya bisa menjajah suatu wilayah. Overpower banget kan? Nah, pada tahun itu, kebutuhan akan rempah-rempah di Eropa itu lagi gila-gilanya, seperti lada, pala, cengkeh, dan lain-lainnya. Sampai-sampai harga rempah-rempah itu lebih tinggi daripada emas loh. Sehingga menjadi satu trigger bagi VOC untuk berani bertaruh nyawa mendapatkannya. Coba kalian bayangin, di era tanpa GPS, tanpa mesin uap, mereka harus berlayar dari Belanda ke Asia Tenggara, ribuan kilometer. Badai, penyakit, kelaparan, semua jadi taruhan. Tapi kalau berhasil bawa pulang rempah-rempah, keuntungannya gila banget. Tapi masalahnya, semua itu butuh biaya yang gede banget. Dan disinilah titik penting lahirnya ide yang kemudian kita kenal sebagai saham. Untuk ekspedisi antar benua gitu, VOC pastinya butuh dana yang gede banget dong. Nah, tapi mereka nggak bisa tuh minta ke kerajaan mereka. Karena VOC itu bukan usaha milik negara. Kalau di kita ya seperti BUMN gitu, mereka itu perusahaan swasta. Otomatis mereka harus mutar akal sendiri supaya bisa modalin ekspedisi sebesar itu. Jadi mereka ajak masyarakat tuh untuk patungan modal. Dan sebagai gantinya, orang yang patungan modal tadi dapat selembar kertas sebagai bukti kalau mereka itu ikut patungan modal. Nah, inilah yang nantinya disebut sebagai saham. Coba bayangin, kalau di zaman sekarang ada startup yang tiba-tiba bilang kayak gini. Kami kasih dividen 40% loh tiap tahun kalau kalian mau invest. Kira-kira kalian bakal langsung setor uang kalian apa enggak? Tentu kalian ragu dong. Atau bahkan mikir kalau itu scam. Tapi VOC dulu nggak kehabisan akal. Mereka punya caranya sendiri untuk yakinkan orang kalau mereka itu bukan scam. Cara VOC untuk meyakinkan masyarakat Belanda untuk berinvestasi atau patungan modal itu dengan cara menekankan besarnya keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang saat itu harganya sangat tinggi di Eropa. Ditambah jaminan keamanan karena perusahaan ini mendapat hak monopoli resmi dari negara. Para pemegang saham dijanjikan dividen yang dibayarkan secara rutin, baik dalam bentuk uang maupun rempah, serta diberikan fleksibilitas karena saham dapat diperjualbelikan di pasar efek Amsterdam, sehingga modal tetap liquid. Selain itu, VOC menampilkan catatan keuangan yang rapi, bagus, bersih, untuk menunjukkan profesionalisme mereka, sekaligus membungkus investasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan nasional Belanda yang saat itu sedang melawan dominasi dari Spanyol dan Portugis. Sehingga masyarakat merasa yakin bahwa kalau mereka investasiin modal mereka ke VOC bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bernilai politis dan nasionalis. Dan titik terangnya adalah di saat pelayaran pertama berhasil, para investor awal dapat cuan gede, bahkan sampai 40% dividen di tahun-tahun awal. Bayangkanlah, mereka nggak harus berlayar, nggak kena badai, tapi tetap dapat untung besar hanya dengan nyetor uang dari rumah. Coba kamu pikirin, siapa sih yang nggak mau uangnya kerja sendiri tanpa harus repot? Nah, dari sinilah muncul budaya baru, investasi publik.
Tapi gimana caranya transaksi ini bisa jalan tanpa teknologi canggih kayak sekarang ya? Menariknya, orang Belanda tuh udah ngerti konsep dasar investasi kayak modal, resiko, dan bagi hasil. Mereka sadar ikut setor uang artinya ikut nanggung resiko pelayaran yang berbahaya. Tapi mereka juga tahu kalau berhasil ya gila, untungnya luar biasa. Semua transaksi masih tatap muka, bukan lewat layar, tapi meja. Tempatnya di mana? Ya, Amsterdam Stock Exchange, bursa saham pertama di dunia. Nah, dari sinilah model VOC mulai ditiru negara-negara lain. Sukses VOC tuh bikin banyak negara tergiur dan ikut-ikutan, seperti negara Inggris, Perancis, bahkan Amerika. Mereka semua meniru caranya si VOC ini. Mereka sadar, perusahaan bisa gede kalau modal dikumpulin dari publik, bukan cuma dari pemerintah. Secara perlahan, pasar modal jadi pondasi ekonomi dunia, tempat di mana orang mencari keuntungan. Tapi ya ironis sih, semuanya berawal dari penjajahan dan eksploitasi tanah jajahan, termasuk negara kita, Indonesia. Kebanyakan orang ngira Indonesia tuh dijajah Belanda. Padahal yang pertama kali menjajah kita tuh bukan negara, tapi perusahaan swasta, VOC. VOC bukan pemerintah, mereka perusahaan raksasa. Tujuan mereka jelas, profit sebesar-besarnya. Mereka punya tentara, armada laut, bahkan bikin aturan sendiri di tanah jajahan. Tapi yang mereka patuhi itu bukan raja, bukan parlemen, melainkan pemegang saham. Ngeri gak sih? Indonesia dijajah oleh perusahaan, dan keuntungan dari penjajahan atau eksploitasi itu langsung masuk ke kantong investor di Amsterdam. Gila. Nah, jadi kalian udah tahu nih, awal mula lahirnya pasar modal tuh gimana? Seperti pedang bermata dua nggak sih? Satu sisi ada orang yang menderita karena dieksploitasi. Sedangkan di sisi lain, ada orang yang kaya raya dari hasilnya. Tapi tentunya penjajahan dan eksploitasi udah nggak berlaku lagi sekarang. Semua udah ada regulasinya. Semua lebih transparan dan mudah diakses. So, gimana nih pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya.